Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, kenikmatan dan berbagai anugerah yang telah kita terima. Dan alhamdulillah pula kita disampaikan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Semoga kita bisa mengambil keberkahan tersebut, mendapatkan keberkahan tersebut di bulan tersebut dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia dan teladan meneladani petunjuk ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan masih membahas kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan berikut ini kita akan menjelaskan bahagian kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan beriman, menyebutkan dan membahas tentang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari rububiyah? Ya, rububiyah itu berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, Rabb. Maksud dari rububiyah itu adalah segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Maksud dari rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, di jagat raya. Sehingga rububiyah tersebut seperti contohnya adalah perbuatan mencipta, begitu juga perbuatan mengatur, begitu juga perbuatan menguasai, merajai, ya, mempergilirkan, ya, menghidupkan, mematikan, kemudian memberi rezeki dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan
yang ada di alam semesta ini. Sehingga kalimat Ar-Rabbu yang itu darinya berasal kata rububiyah itu, maka Rabbu adalah zat yang dia pencipta segala sesuatu. Ar-Rabbu zat yang dia menguasai segala sesuatu. Ar-Rabbu zat yang mengatur segala sesuatu, zat yang menghidupkan dan mematikan. Ar-Rabbu itu zat yang dia mempergilirkan siang dengan malam, ya, dan seterusnya dari makna dari Ar-Rabbu ini, ya. Demikian. Jadi rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap muslim mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, yaitu ya penciptaan Allah terhadap segala sesuatu, kemudian pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, demikian pula penguasaan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam segala sesuatu tersebut. Dan seorang mukmin muslim dia meyakini dan mengakui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah tersebut, di dalam perbuatan-perbuatannya. Bahwasanya tidak ada satupun yang sebanding setara yang mampu ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada satupun yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan itu. Tidak ada satupun yang menjadi saingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya tersebut, dan tidak ada satupun ya yang menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah tersebut. Dan keyakinan seorang hamba seperti ini, seorang hamba muslim mukmin berkeyakinan demikian itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya ini juga ya disebabkan karena adanya penjelasan-penjelasan dari dalil-dalil wahyu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga penjelasan akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil wahyu dari Al-Qur'an tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, kita akan sebutkan di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang dirinya ya terkait dengan rububiyahnya, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan, Allah iklankan, Allah ikrarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji dirinya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Rabbul alamin. Rabb tadi kita katakan adalah pencipta, ya. Kemudian pengatur dan penguasa. Alamin yaitu alam semesta, jagat raya. Demikian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Berfirman untuk menetapkan rububiyahnya, yaitu perbuatan-perbuatannya di alam semesta dengan bentuk pertanyaan, ya. Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan atau tanyakan kepada mereka, siapakah Rabb langit dan bumi? Rabb yaitu pencipta, pengatur, penguasa langit-langit dan bumi itu. Qul, katakanlah Allah, dialah Allah. Demikian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menjelaskan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, begitu juga uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 7 dan 8 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah berfirman, Rabb, yaitu Rabb kita katakan adalah zat yang mencipta, zat yang mengatur, zat yang menguasai langit dan bumi itu dan apa saja yang ada di antara keduanya. Jikalau kalian benar-benar yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Dia menghidupkan dan Dia mematikan, Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang pertama sekali, ya, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, bahkan itu semenjak ketika manusia masih berada di tulang-tulang sulbi mereka. Dan itu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hamba dengan perjanjian yang pernah Allah Subhanahu wa taala ambil dari para hamba tersebut, ketika mereka berada di tulang-tulang sulbi, orang-orang tua mereka. Sesungguhnya manusia mereka itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka berada di tulang sulbi ayah-ayah mereka, demikian. Dan mereka juga mengakui bahwa mereka akan menyembahnya, mereka mengakui bahwasanya mereka menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu selainnya, demikian. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, yaitu mengeluarkan anak keturunan mereka dari tulang-tulang sulbi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian terhadap roh-roh mereka tersebut seraya berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, yaitu Rabb yang mencipta, Rabb yang Dia menguasai, Rabb yang Dia merajai, mengatur alam semesta jagat raya, demikian. Maka ketika itu anak Adam keseluruhannya mereka itu mengatakan, Bala syahidna, benar, betul, kami bersaksi, yaitu maksudnya kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, demikian. Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabb kami, Yang demikian itu dilakukan agar di hari kiamat kelak kalian tidak akan mengatakan sesungguhnya kami dari hal ini lengah, kami tidak mengetahui, luput dari hal ini, luput kami dari hal seperti ini, demikian. Jadi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semenjak dahulu kita ketika berada di tulang-tulang sulbi di alam roh, ketika itu kita pun telah mengakui dan mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, menguasai alam semesta, begitu juga mengatur jagat raya. Allah dialah Rabb tersebut, demikian. Bahkan termasuk mengarahkan ibadah hanya kepadanya tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya, demikian.
Begitu juga dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik, dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hujjah tersebut bagi mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 dan 87. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bertanyalah kepada mereka, siapakah Rabb? Siapakah Rabb? Yaitu pencipta, penguasa, pengatur as-samawati sab'i, langit yang 7, wa rabbul 'arsyil 'azim, dan siapakah Rabb? Pencipta, pengatur, penguasa arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir dahulu, mereka itu akan mengatakan itu milik Allah. Qul, katakan, afala tattaqun, katakan, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, yaitu mentaati Allah, menyembah hanya kepada Allah. Demikian, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya bahwa para hamba, para mukmin, ya, itu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mukmin, setiap mukmin dia mengimani dan meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini, ya. Mengapa mereka demikian? Pertama, kita katakan yaitu itu atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berikutnya ada pengkabaran dari para nabi serta para rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, serta persaksian, ya, dan persaksian para nabi dan rasul tersebut untuk hal tersebut. Begitu juga pengakuan mereka tentang rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau pernah berdoa, ya, dan ada dalam doa tersebut Nabi Adam mengucapkan tentang Rabb, ya, Allah itu adalah Rabb. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Demikian. Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Nabi Adam dengan Rabbana, Rabb, ya, demikian. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, ya, tatkala beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Nuh ayat 21 Allah mengatakan, mengabadikan perkataan Nabi Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, lihat dipanggil Allah itu dengan Rabbku, ya, Rabb yaitu pencipta, penguasa, pengatur, ya. Alam semesta diantaranya adalah, ya, diri masing-masing kita. Kata Nabi Nuh alaihissalam, innahum asawni, sesungguhnya mereka itu mendurhakaiku, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, sekaligus mereka itu mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya itu tidaklah menambahkan kepadanya kecuali hanyalah kerugian belaka. Demikian. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118 disebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka bukakanlah antara diriku dengan mereka, sebuah bentuk pembukaan yang memisahkan aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang beriman. Demikian.
Lihat, ini Nabi Nuh alaihissalam memanggil Allah dengan Rabb. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau berdoa agar Makkah itu, ya, dijadikan sebagai negeri yang aman. Begitu juga beliau berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah dengan sebutan Rabb, agar Allah menjauhkan dari penyembahan berhala, ya, diri beliau, demikian pula anak keturunan beliau. Allah berfirman mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat 35. Allah mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta dengan anak keturunanku, ya, dari penyembahan berhala. Demikian. Ini Nabi Ibrahim memanggil Allah dengan Rabb. Ini menunjukkan, ya, Nabi dan para Rasul, ya, itu mengakui rububiyah Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta, sehingga Allah dipanggil oleh mereka dengan kata Rabb. Demikian. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman mengabadikan perkataan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, begitu kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguh engkau telah datangkan kepadaku kerajaan, kekuasaan, dan engkau telah ajarkan kepadaku berupa pentakwilan dari kata-kata dan mimpi, ya. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, tunduk, patuh, dan, ya, iringkanlah aku termasuk kepada orang-orang yang soleh. Demikian. Ya Allah, maj'alna minas salihin walhiqna bis salihin. Demikian. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, pernah beliau menyebutkan, ya, dalam doa beliau memanggil Allah dengan Rabb, seperti di dalam surah Thaha ayat 25 sampai 29, ya. Allah mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nabi Musa alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, ya, dipanggil oleh Nabi Musa, ya, Allah dengan panggilan Rabb. Ya, ini pengakuan dari Nabi Musa bahwasanya Allah itulah Rabb, penguasa, pencipta, dan pengatur. Ini perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku untukku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku untukku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukakanlah kekeluhan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku, waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku teman dari keluargaku. Demikian. Demikian pula Nabi Harun yang mengakui sekaligus, ya, mengkabarkan kepada kita, ya, bahwa beliau ini mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Dari sini kita tahu bahwasanya memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, ya, pencipta, penguasa, dan pengatur jagat raya. Demikian, ya. Dan itu tentunya juga,
ya atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 9 Allah mengabadikan perkataan Nabi Harun terhadap Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u amri, dan taatilah ya perintahku. Demikian. Nabi Zakaria juga demikian. Nabi Zakaria juga demikian, ya. Seperti beliau pernah berdoa di dalam seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 89, ya. Nabi Zakaria mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, lihat Allah dipanggil dengan Rabb, ya. Ini pengakuan dari Nabi Zakaria. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendirian sementara engkau adalah sebaik-baik ya zat yang mewariskan. Demikian. Kemudian begitu juga Nabi Isa alaihissalam, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, ya. Bahkan Rabb, ya, segala sesuatu, ya, pencipta, pengatur dan penguasa segala sesuatu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 117, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum, rabbi wa rabbakum. Ya. Tidaklah aku katakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku dengannya, yaitu sembahlah Allah, itu adalah Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Lihat, ya. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya, bagi seluruh manusia. Demikian, ya. Pengatur, pencipta, pengatur dan penguasa. Demikian. Begitu juga, ya, diabadikan perkataan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian, ya. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini pengkabaran dari para nabi dan rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa ini ketika beliau dalam kondisi tertimpa kesulitan. Beliau berdoa dengan doa ini, la ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha agung lagi maha lembut. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb, ya, langit dan Rabb bumi serta Rabb Arsy yang mulia. Disebutkan di sini Rabb, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, yaitu pencipta, pengatur dan penguasa jagat raya. Jadi
seluruh para nabi dan rasul, mereka itu semuanya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini diakui oleh orang-orang yang paling sempurna pengetahuannya, yaitu para nabi dan rasul. Paling sempurna juga akalnya, paling jujur juga ucapannya, paling kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan nama serta sifat-sifatnya ketimbang makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Demikian, ya. Nah, oleh karenanya seorang mukmin tak ada pilihan lain kecuali memang dia mengakui, ya, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, meyakini perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini, ya, tanpa ada sekutu baginya, ya. Perbuatan Allah di alam semesta ini ya cuma satu-satunya dia yang bisa melakukannya, ya, tidak ada yang lainnya. Allah mencipta, tak ada satupun yang mampu mencipta seperti Allah. Allah mengatur alam semesta ini, tak ada satupun yang mampu seimbang, sebanding, ya, bahkan berdampingan dengan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Begitu juga di dalam menguasai dan merajai alam semesta ini, tak ada yang bisa menguasai dan merajai alam semesta ini kecuali Allah. Begitu juga menghidupkan, mematikan, mengetahui, ya, yang gaib maupun yang nyata. Demikian, ya. Memberikan rizki, mempergilirkan malam dengan siang, mentari dan rembulan, benda-benda langit, ya, bintang gemintang dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk hal itu semuanya. Demikian. Dan para ulama juga mereka menuliskan dalam kitab-kitab mereka, ya, seperti itu, yaitu pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini, ya. Begitu juga manusia-manusia yang lain, bahkan yang beriman, ya, manusia-manusia beriman sebelum kita ini, ya, dan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman, mereka, ya, mengimani demikian. Bahkan ribuan, ya, jutaan, bahkan tidak diketahui jumlah mereka itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu jika demikian, mengapa, ya, mengapa seorang mukmin, seorang muslim bisa dipalingkan, ya, dari hal seperti ini? Seperti ada sebahagian orang yang malah jatuh ke dalam kesyirikan, ya, terkait dengan rububiyah. Seperti contohnya ada orang yang mereka pakai jimat, diyakini jimat ini bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Nah, ini kita katakan berarti ini adalah kesyirikan dalam rububiyah Allah. Karena yang mampu untuk berbuat, ya, memberikan manfaat, memberikan mudarat, menolak manfaat, menolak mudarat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah di alam semesta. Lalu kenapa kok diyakini ada, ya, ada benda-benda yang bisa melakukan hal tersebut? Ya, demikian. Jimat-jimat, ya, baik itu yang besar maupun yang kecil. Begitu juga kita katakan ada benda-benda yang diyakini sebagai pendatang keberuntungan, benda-benda keberuntungan. Ada koin keberuntungan, ya. Begitu juga ada guci keberuntungan, ya. Atau benda-benda yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ada seperti dikatakan nomor kesialan, angka sial, ya. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang diyakini bahwasanya kesialan, keberuntungan itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan keburukan-keburukan itu Allah. Kenapa kok diyakini demikian? Seperti itu. Ya. Berarti ini adalah kesalahan di dalam, ya, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini bisa diprediksi dengan tepat bahwa ini disebabkan kita terlalu banyak ya mengambil informasi dari orang-orang kafir sekitar kita. Seperti dari media-media, tontonan-tontonan yang ada televisi ataupun yang lainnya. Kita dapatkan ya televisi-televisi itu menyajikan tontonan-tontonan seperti ya, kalau untuk anak-anak ada kartun-kartun, yang kartun ini ternyata ya memuat kesyirikan, mengandung kesyirikan. Di mana contohnya? Contohnya seperti ketika kartun itu menceritakan tentang peri. Yang peri ini kita tidak tahu apa maksudnya. Yang barangkali ini mirip dengan keyakinan orang-orang musyrik dahulu bahwasanya ini adalah malaikat-malaikat ya. Yang mereka meyakini malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan peri ini punya kemampuan seperti merubah sesuatu ya, dengan tongkatnya dia bisa merubah ini dan itu, demikian ya. Begitu juga ya mungkin tontonan-tontonan di mana benda-benda yang dikeluarkan dari yang dijadikan sebagai alat kesaktian ya, kita lihat ya. Tontonan-tontonan seperti ini mengandung kesyirikan karena yang bisa mengubah ya sesuatu dengan cepat seperti itu ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu peran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. Demikian. Nah, ini terkadang yang mencekoki kita dan anak-anak kita ya. Makanya oleh karenanya berhati-hati kita ketika menyajikan tontonan-tontonan seperti ini ya. Baik, wallahu taala a'lam. Baik, kita beralih berikutnya kepada sesi soal jawab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Tersisa waktu sampai menjelang zuhur ya, waktu untuk menjawab pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, jika sebuah yayasan pendidikan dapat bantuan biaya operasional, maka para pengurus boleh ambil bahagian, boleh atau tidak ya, mengambil bahagian sebagai uang lelah? Kalau boleh, berapa persen maksimalnya? Jazakallahu khairan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal melihat juknis ya, petunjuk teknis ya, biaya bantuan, biaya operasional tersebut ya, kita tinggal lihat saja. Begitu juga pengurus yayasan ini, coba dilihat apakah pengurus yayasan ini adalah pengurus yayasan yang dia bersifat struktural atau operasional ya, struktural atau fungsional. Afwan ya. Struktural ini adalah yang tercatat nama-nama mereka di dalam akte yayasan. Kalau dia dalam fungsional berarti ini yang ditugaskan, dan biasanya kalau ditugaskan dia boleh mendapatkan gaji, demikian ya. Kemudian untuk bantuan, dana bantuan untuk biaya operasional ini dilihat petunjuk teknisnya, apakah dibolehkan atau tidak, itu saja. Kalau ternyata ketika diarahkan ini untuk operasional ya pendidikan, kita katakan diantaranya adalah apa saja yang dilibatkan dalam pengadaan pendidikan, ternyata sebagian pengurus itu turut ya terjun di dalam ya pendidikan tersebut, maka tentunya layak mereka untuk mendapatkan kompensasi ya atas jasa mereka, kerja mereka. Nah begitu ya, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam wa anta fajazakallahu khairah. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau
pada saat di sepertiga malam terbangun, namun ditakdirkan oleh Allah sedang berhalangan untuk sholat, berarti ini seorang wanita ya. Lalu kita hanya mengambil air wudhu saja, lalu duduk berzikir di musolah rumah. Apakah boleh? Apakah mendapatkan pahala seperti tahajud? Irma di Jogja, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Irma atau saudariku ya Irma di Jogja, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan senantiasa memberikan keimanan dan ketaatan kepada kita di mana saja kita berada, amin ya. Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Perlu kita sampaikan bahwasanya seseorang yang biasa melakukan kebaikan, yang dia merutinkan ketaatan, sebuah ketaatan yang ini sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika ada penghalang syar'i untuk melakukan ketaatan yang biasa dilakukannya sehingga tak bisa melakukannya, maka ketahuilah dia mendapatkan pahala seperti pahala dilakukan ya sempurna sebelum mendapatkan halangan itu, penghalang tersebut. Dalilnya adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma ya'malu sahihan muqiman." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apabila seorang hamba itu sakit, terhalang oleh sakitnya, kemudian atau hamba tersebut safar, yaitu dia terhalang dengan safarnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang biasa dilakukannya, maka dicatat untuknya apa yang dia amalkan, yang biasa dia amalkan dalam kondisi sehatnya dan dalam kondisi mukimnya. Demikian. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang hamba, ketaatan-ketaatan, kebiasaan-kebiasaan baik, ketaatan-ketaatan yang biasa dia lakukan dalam kondisi ya tanpa ada penghalang, maka ketika ada penghalang syar'i ini akan ditulis bukan hanya pahala niat tapi pahala amalnya. Demikian, seperti itu. Jadi untuk saudariku Irma di Jogja, ketika saudariku ini ya, ketika saudari ini biasa melakukan sholat tahajud, bahkan saya sarankan bukan hanya tahajud ya, tapi sholat malam yang lainnya. Seperti contohnya adalah ya sholat witir ya. Jadi silakan sholat tahajud tambah lagi sholat witir. Nah ini biasa untuk dilakukan setiap malam. Namun permasalahannya karena terhalang. Seperti contoh apa penghalangnya? Tertidur. Padahal ini kebiasaan ini untuk melakukan sholat, tertidur karena kecapean, baru pulang safar, atau sakit seperti yang hadis yang kita sebutkan, sehingga nggak bisa untuk bisa melakukan ketaatan tersebut, atau karena safar ya, karena safar biasanya terlelap di jalan kan begitu ya. Begitu juga atau dalam kondisi ada halangan bagi wanita yang biasa, yaitu menstruasi, haidnya atau nifasnya, biasa dilakukan itu. Maka saya berkeyakinan berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut, saya berkeyakinan ya saudari mendapatkan pahala sempurna, bukan hanya sekedar pahala niat tapi pahala amal yang biasa dilakukan itu, insyaallah taala. Jika saudari termasuk melakukannya sampai 11 rakaat setiap malamnya, maka saudari mendapatkan pahala sempurna seperti itu, Masya Allah. Ditambah lagi ternyata dalam kondisi ada penghalang ini tidak melakukan sholat tersebut, namun menambah dengan yang lainnya, seperti contohnya berwudu lalu berzikir. Nah ini ada pahala tambahan, Masya Allah ya. Nah ini dia luar biasa. Semoga ya kita semuanya kaum muslimin senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
sampai wafat kita ya. Amin rabbal alamin. Baik, ini barangkali ya jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dulu waktu itu teman saya bercerita tentang kesulitan dia bayar uang kuliah. Lalu saya membantunya dengan memakai uang arisan, jula-jula kalau di sini namanya. Dan katanya nanti akan saya ganti, begitu katanya, jika saya sudah ada uang secepatnya. Dan posisinya waktu itu ketika saya mendapatkan uang arisan atau jula-jula, saya ingin membeli barang yang sudah saya inginkan dari dulu dan akan saya beli dengan uang arisan tersebut atau jula-jula. Kalau di sini namanya jual-jula ya. Karena waktu itu posisinya teman saya sangat butuh uang. Oleh karena itu saya lebih utamakan ia. Dan saya tahan keinginan saya ya untuk mendapatkan barang tersebut. Dan saat ini beliau sudah wisuda dan sudah menikah, alhamdulillah. Dan saya meminta uang saya kembali Ustadz. Dan karena saya ingin beli barang yang sudah dari dulu diinginkan, sampai sekarang belum terwujud. Nah, ketika saya chatting ke teman saya tersebut, tidak ada balasan darinya, hanya sekedar dibaca namun tidak direspon pesan saya Ustaz. Apakah saya salah Ustaz? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti atau wa anta fajazakallahu khaira fajazakillahu khaira. Wa fiik barakallah. Nah, ini tentunya dilihat akadnya. Dahulu kalau memang akadnya adalah hutang piutang, ya, maka tentunya ditentukan waktu pembayaran. Dan bila memang disepakati ini adalah akad hutang piutang, bukan akad hibah dan pemberian murni, ya, maka tentunya disepakati waktu pembayaran. Dan apabila memang sudah ditetapkan waktu pembayaran, seperti nanti waktu ke dalam kondisi lapang, ya. Nah, bila kita lihat sudah dalam kondisi lapang lalu diingatkan, apakah salah? Ya tidak. Bahkan ini merupakan bentuk apa? Bentuk ya membantunya ya untuk melepaskan dari tanggung jawabnya, demikian. Jadi mengingatkan namun dengan cara yang berwibawa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man talabal haqqa falyasta'fif atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa saja yang menuntut haknya maka hendaklah dia ya dengan menjaga kehormatan. Hendaklah dia menjaga kehormatan, ya. Baik itu kehormatan dirinya atau kehormatan orang yang dimintanya. Ya. Jangan memelas begitu, ya, tapi sekedar mengingatkan saja, ya. Demikian. Maka ini bukan sebuah kesalahan, tidak, ya. Sekedar mengingatkan tapi ditanyakan ya dengan cara yang terhormat, yaitu menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan kita, seperti itu ya. Tidak memelas dan meminta-minta, juga tidak menurunkan ya harkat dan martabat ya saudara kita tersebut, demikian ya. Begitu. Dan dengan interval waktu kalau bisa ya, jangan tidak terlalu sering tapi dengan interval waktu. Contoh barangkali diingatkan di bulan ini ya, atau diingatkan di bulan itu ya, seperti itu. Berikutnya di bulan ini, nanti di bulan berikutnya, seterusnya, demikian ya. Tapi dengan bahasa yang lembut, bahasa yang terhormat begitu ya. Baik, andaikan seterusnya demikian ya, yaitu seterusnya orang ini tidak bayar begitu, maka pilihannya bisa memaafkan, yaitu tidak menagihnya kembali lalu memaafkan ya, yaitu maksudnya adalah sudah dimaafkan lalu sampaikan kepada orang tersebut bahwa ini sudah sudah dimaafkan, tidak perlu lagi untuk dibayarkan. Atau cara yang kedua adalah tidaklah menagih kembali ya,
tidak menagih kembali, namun diniatkan di dalam hati adalah bahwa bila di satu waktu dia membayarnya maka akan diterima. Namun apabila dia wafat atau kita wafat, ya, maka ini dimaafkan. Ini juga bagus insyaallah taala. Dan pengguguran hak, ya, atau pengguguran hak atau pengguguran hutang tersebut ini merupakan salah satu kebaikan yang pahalanya nanti kelak, ya, orang tersebut akan mendapatkan salah satu dari naungan, ya, mendapatkan naungan di naungan, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Salah satu orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia memaafkan hutang, ya, yang menggugurkan hutangnya. Demikian, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam. Baik, ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kembali kita ingatkan untuk berdonasi membebaskan lahan masjid yang nantinya akan dibangun, Masjid Al-Muwahhidin ini yang ada di Medan insyaallah taala, ya. Ya, saat ini alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 34,13%, ya. Maka silahkan, ini masih banyak, ya, lagi yang harus dibebaskan dananya, ya. Itu sekitar, ya, kurang lebih 8,5 miliar. Silahkan, ya, salurkan bantuan Anda atau infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan di kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga Allah SWT memberikan, ya, tambahan rezeki kepada Anda, rezeki yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.